Jadi kita mau ke PDAM buat wawancara. Assalamualaikum Pak, kami izin wawancarai Bapak. Kami dari SMA 1. Perkenalkan, nama saya Anton Yahya. Saya Fasya Rizky Syafira. Nama Bapak siapa? Kardi. Saya izin bertanya ya Pak, apakah air PDAM bisa diminum? Sementara ini memang kita belum bisa diminum karena prosesnya itu sebenarnya kalau dia langsung mestinya standarnya itu bisa diminum, cuman ketika proses ke pelanggannya itu, jadi ketika misalnya ada kebocoran, dia biasanya ada kemasukan air dari luar itu, makanya harus dimasak dulu, nggak bisa langsung diminum ya. Itu prosesnya kayak apa biar bisa diminum? Atau biar bisa diminum kah, atau proses dari pengolahan ini ke yang sekarang ini? Kalau bisa diminum itu? Kalau yang bisa diminum kan kita ini memang belum. Jadi kalau misalnya untuk bisa diminum itu memang panjang prosesnya. Jadi harus pipanya juga harus steril itu. Jadi kalau misalnya ada kebocoran itu pasti. Jadi rata-rata air PDAM itu kenapa dia tidak bisa diminum? Dia ketika dalam proses pendistribusian ke pelanggannya itu biasanya, jadi di sana rawan masuk bakteri, apalagi ketika dia bocor, jadi itu makanya nggak bisa diminum. Apa tindakan jika warga sekitar tidak membayar tepat waktu, Pak? Kalau mereka tidak bayar tepat waktu itu biasanya kalau tunggakan 2 bulan itu kita adakan penutupan sementara biasanya. Jadi ketika dia nunggak 2 bulan, ini kan pembayaran normalnya tanggal 1 sampai 20. Nah, tanggal 1 sampai 20 bulan berikutnya itu 2 bulan. Nah, tapi rata-rata kita awal bulan baru kita lakukan penutupan sementara. Jadi kalau sudah penutupan sementara itu dia 1 bulan lagi tidak melakukan pembayaran, itu fasilitasnya akan kami hentikan. Nah, jadi meternya kami angkat, kami bongkar. Bagaimana PDAM mengelola ketersediaan air saat musim kemarau? Kebetulan kita sumber air bakunya air Mahakam. Jadi kalaupun kemarau, kalau untuk Tenggarong ini aja biasanya aman, kecuali ada cabang lain. Kalau di Tenggarong ini dia pengolahan yang di Bokotok biasanya, karena di sana masih ada pakai air bakunya dari sungai itu, dari sungai Lohiku itu. Nah, itu agak terkendala biasanya. Jadi produksinya itu biasanya agak turun dia, walaupun pengolahannya kita masih seperti biasa. Untuk Tenggarong rata-rata aman karena air bakunya dari Sungai Mahakam. Berapa persen dari pendapatan atau pemasukan perusahaan yang Bapak terima? Maksudnya yang diterima perorangan? Iya, Bapak terima. Kita hitungannya bukan dari persen, itu gaji. Kita tidak ada berapa persennya, kita gajinya kita. Jadi gajinya itu sesuai golongan ya. Jadi sama seperti pegawai biasa. Jadi bukan berarti ketika peningkatan penerimaan, terjadi peningkatan penerimaan, persentase pendapatan pegawainya naik, bukan. Jadi dia tetap per bulan masih. Apakah di Tenggarong atau sekitarnya memiliki kendala air? Itu Pak. Untuk Tenggarong sebenarnya setiap PDAM itu pasti punya kendala hambatan untuk pendistribusian air itu pasti punya dia, karena yang namanya pelayanan itu pasti dah. Untuk Tenggarong ini biasanya kita kerusakan alat sih biasanya kendalanya. Jadi ketika pompa
itu rusak. Biasanya rata-rata pompa yang rusak, pompa distribusinya. Jadi karena kita full 24 jam itu pompanya jalan, itu pompanya biasanya rusak. Terus kendalanya juga misalnya terjadi listrik ini. Kalau listrik mati, padam, itu kita punya genset, cuman kapasitasnya agak kecil. Jadi itu biasanya. Jadi ketika listrik mati itu rata-rata airnya agak kecil ini. Jadi cukup segini aja ya Pak ya? Ya. Dari SMA 1 tadi ya. Iya, dari SMA 1. Sekian dari kami ya Pak. Terima kasih dah, maaf ganggu waktunya. Ya, jelas kalau misalnya ada hal-hal yang masih perlu dibantu, nanti datang aja ke sini, nanti kami bantu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Hai guys, jadi ini kami sudah di PDAM, sudah selesai wawancara. Jadi kita akan Menunjukkan bakat terpendam kami. tutup dulu Ton, kamera Ton. Oke guys, kita sudah sampai di Semansa. Ya, coba tunjukkan dulu Antoni.